Setelah Pandu menanggalkan kekuasaannya sebagai raja dari Hastinapura, Pandu dan kedua istrinya pun pergi ke dalam hutan untuk melaksanakan hukuman dan pertobatannya. Mereka pun hidup laksana pertapa, serta tidak lagi mengindahkan keinginan akan kemewahan atau bahkan kekuasaan. Pada suatu hari, Pandu dan Kunti sedang menghidupkan tanah hutan dengan menanami tanaman untuk bekal kehidupan mereka. Kunti pun menanyakan kepada Pandu, apakah seorang raja terhubung dengan istrinya melalui anak saja. Pandu menjawab, apakah Kunti menanyakan hal itu, karena Pandu tidak bisa memberikan Kunti seorang anak. Pandu pun akhirnya menceritakan kalau di Hastinapura pernah menghadapi hal seperti itu, di mana ketika kematian Raja Wicitrawirya yang saat itu tidak memiliki anak. Kemudian saat itu Bisma dan Ratu Satyawati meminta bantuan bagawan biasa untuk memberikan keturunan. Kunti pun mempertanyakan apakah hal itu adalah Nio. Pandu pun membenarkan perkataan Kunti tersebut. Kunti pun kemudian teringat kalau dia juga pernah diberikan anugerah oleh Resi Durwasa. Setelah pembicaraan tersebut, Kunti pun membuka sebuah rahasia yang belum diungkapkan oleh Kunti kepada Pandu. Kunti terlihat sangat gugup, namun dengan jelasnya menjelaskan kepada suaminya kalau dia telah mendapatkan anugerah atau mantra dari Resi Durwasa untuk melaksanakan Nio. Pandu begitu sangat senang ketika mendengar cerita dari Kunti. Ketika Kunti ingin menceritakan satu rahasianya lagi, tapi Pandu memotong pembicaraan Kunti dan meminta Kunti agar segera memanggil dewa. Kemudian Pandu dan Kunti bersama-sama pergi ke tepian tebing. Pandu meminta Kunti agar memanggil Dewa Dharma, serta meminta agar dianugerahi seorang putra yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Kunti pun memanjatkan doanya dan kemudian memanggil Dewa Dharma. Sang dewa kemudian muncul dan merasa sangat senang mendengar doa dari Kunti. Pandu meminta kepada Dewa Dharma agar anaknya memiliki sifat yang memiliki kebenaran dari Dewa Dharma. Sang dewa pun mengabulkan permintaan mereka dan memberikan seorang putra yang akan dikenal sebagai Yudhistira. Kemudian, Dewa Dharma segera meninggalkan mereka setelah memberikan anak kepada Kunti. Berselang 1 tahun, Pandu dan Kunti sedang bercengkrama di pinggiran sungai. Pandu pun meminta agar Kunti memberikannya seorang putra lagi dengan mempunyai kekuatan 1000 gajah dalam tangannya. Pandu pun meminta Kunti agar mengundang Dewa Bayu untuk menganugerahkan seorang putra untuknya. Kunti pun tersenyum dan setuju atas permintaan Pandu tersebut. Ketika Kunti sedang memanjatkan doanya, Dewa Bayu pun datang dengan kekuatan angin yang membuat Pandu dan Kunti bergetar dan goyah sehingga membuat mereka berlutut. Dewa Bayu pun muncul dengan menganugerahkan seorang putra yang sangat tangguh seperti dirinya, dan hal tersebut membuat Pandu dan Kunti begitu sangat senang. Dewa Bayu memberikan nama anak itu dengan nama Bima yang hebat, di mana seluruh dunia serta musuh-musuhnya akan takut mendengar pencapaiannya nanti. Dan seketika itu pula Dewa Bayu pun pergi. Ketika Pandu sedang mengambilkan susu anaknya dan meninggalkan Kunti masih di pinggiran tebing, tiba-tiba ada petir yang sangat keras dan mengagetkan Kunti, sehingga membuat Bima terpental dari tangan Kunti dan jatuh ke dalam tebing. Kunti yang panik segera turun untuk menjemput Bima. Namun anehnya Bima yang terjatuh dari atas tebing itu tidak kenapa-napa. Justru batu yang ditimpa Bima menjadi retak. 1 tahun setelah kelahiran Bima, Kunti dan Pandu pun kembali memanggil dewa. Kali ini Kunti memanggil Dewa Indra, di mana dia meminta Dewa Indra untuk memberikan anugerah seorang anak. Dewa Indra pun memberikan anugerah seorang anak yang kali ini paling dikenal di antara para manusia, di mana anak ini akan memiliki kekuatan yang begitu tangguh, serta memiliki perjuangan yang sangat gigih namun mempunyai hati yang lembut. Dewa Indra memberi nama anak itu sebagai Arjuna. Kemudian Dewa Indra pun pergi meninggalkan mereka. Di lain sisi, Madri menangis dan menceritakan tentang nasibnya yang tidak diberkati dengan anak. Kunti pun memahami betul curahan hati dari Madri tersebut. Ketika Pandu sedang memberikan pelajaran kepada Yudhistira, Kunti pun menghampiri Pandu dan menyarankan untuk kelahiran 2 anak lagi. Pandu pun sepemikiran dengan Kunti dan Pandu meminta Kunti untuk memanggil Dewa Aswini Kumara. Tapi Kunti menyarankan agar Dewi Madri yang akan memanjatkan doa tersebut, di mana Kunti dengan ketulusan hatinya akan mengajarkan mantra tersebut kepada Madri. Hal ini membuat Dewi Madri sangat senang. Kunti mengajarkan mantra tersebut dan menuntun untuk memanggil Dewa Aswini Kumara. 2 dewa kembar yang juga dewa pengobatan itu datang dan memberikan 2 anak sekaligus kepada Madri.
Pandu dan kedua istrinya sangat senang, di mana kedua anak itu diberi nama Nakula dan Sadewa. Setelah hidup layaknya pertapa dengan bahagia selama 15 tahun lebih, di suatu hari Pandu dan Madri sedang memetik bunga untuk pemujaan. Pandu pun mendekati Madri dan tampak tergoda. Di lain sisi, Sadewa yang saat itu sedang asyik bermain dengan keempat saudaranya, seolah mendapat firasat buruk untuk segera menemui ibunya. Sadewa pun sangat mengkhawatirkan ayahnya karena mempunyai firasat kalau ayahnya akan menemui hal buruk. Kunti mempertanyakan di mana ayah Sadewa setelah Sadewa mengadukan bahwa ia mendapat firasat buruk tentang ayahnya. Sadewa mengatakan bahwa ayahnya sedang bersama ibu Madri sedang memetik bunga untuk pemujaan. Kunti segera teringat dengan kata-kata Pandu yang mendapat kutukan dari Resi Kindama. Kunti pun segera memerintahkan Sadewa berserta saudara-saudaranya agar tetap tinggal di gubuk, sedangkan Kunti akan mencari ayah mereka. Kunti pun segera bergegas mencari Pandu dan Madri. Pandu sedang asyik bermain bunga dengan Madri ketika sedang mengambil bunga. Mereka saling kejar-kejaran di taman bunga tersebut. Terbawa oleh alam yang indah serta gairah musim semi, asmara mereka pun menggelora dan tergoda untuk bercinta. Pandu dan Madri seolah lupa akan kutukan dan ingin meluapkan rasa untuk bercinta yang sudah terpendam begitu lama. Kemudian, Pandu menatap Madri yang jelita juga menggoda. Tak tahan dengan godaan itu, dengan penuh gairah, Pandu pun mencumbu Madri yang menyambutnya dengan gegap gembita. Mereka pun akhirnya tenggelam dalam kenikmatan asmara. Sebelum mereka akan bercinta, tiba-tiba Pandu roboh dan seketika itu juga ia menghembuskan napas terakhirnya. Pantangan telah dilanggar. Dan kutukan yang dilontarkan Resi Sakti yang dulu dibunuhnya pun menjadi kenyataan dan Pandu pun meninggal dunia. Madri sangat sedih melihat suaminya telah tiada. Ia merasa bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kematian suaminya. Ia yang menggoda dan tak kuasa menolak hasrat suaminya itu. Madri pun tak hentinya menangis di hadapan Kunti dan menyesali akan kebodohannya itu. Madri mengatakan bahwa ia akan menyusul Pandu karena kutukan itu berawal dari dirinya serta menjadi kenyataan juga kepadanya. Tapi, sebagai istri pertama serta mempunyai hak, Kunti tidak akan membiarkan hal tersebut karena Madri harus tetap hidup. Madri pun berpesan kepada Kunti agar tetap menyayangi anak-anaknya yaitu Nakula dan Sadewa. Dan tiba-tiba Madri terjatuh dan seketika itu pula Madri meninggal. Kunti pun sangat kaget dan menghampiri Madri dan mengatakan bagaimana nanti dia harus memberitahu Nakula dan Sadewa tentang hal ini. Mendengar kabar kematian Pandu dan istrinya membuat seluruh masyarakat Hastinapura berkabung. Bisma pun sangat bersedih atas kematian dari keponakannya itu. Pandu dan Madri akhirnya dikremasi hari itu juga. Pada saat upacara pengkremasian, Widura sangat heran kenapa kelima anak Pandu tidak ada yang menangis. Widura pun menghampiri Yudhistira dan mempertanyakan kenapa ia tidak menangis. Yudhistira mengatakan bahwa air mata akan terhapus oleh keheningan malam. Kalau dia menangis sekarang, maka adik-adiknya akan kehilangan semua kekuatannya. Kemudian Widura mendekati Nakula dan bertanya kenapa ia tidak menangis atas kematian ayah dan ibunya. Dengan jelas Nakula menjawab bahwa kalau ia menangis, maka seolah-olah dia tidak memiliki kepercayaan atas kakak tertuanya. Dan bagi Nakula, kakak tertua adalah ayah baginya. Dengan kasih sayangnya, Widura meminta para Pandawa memeluk dirinya dan mempersilahkan untuk melepaskan air mata mereka. Widura pun meminta agar Kunti dan anak-anaknya ikut ke Hastinapura.